Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Seorang ahli perencana kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A. Ya, ini titik B, lalu ini titik A. Soal yang A, cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Ya, BA ini berapa meter? Diketahui AC 814 meter, kemudian BC 1162 meter, ini dikoreksi ya. Jadi bukan 1162 melainkan 1151 meter. Nah, untuk menghitung panjang BA, kita punya dua cara. Ya, cara yang pertama menggunakan teorema Pythagoras. Coba perhatikan, kita punya segitiga siku-siku BAC. BAC ya, siku-siku di A. Nah, pada segitiga siku-siku BAC, BC ini adalah sisi miring. Lalu AC dan AB ini adalah sisi siku-siku. Nah, BC ada, AC ada, maka untuk menghitung BA, nah rumus yang kita gunakan menurut teorema Pythagoras, BA itu akan sama dengan akar ya BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya ya. Kemudian dihitung, maka BA bisa ketemu. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, ya kita menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Ya, tetap kita menggunakan segitiga siku-siku BAC. Ya. Nah, perhatikan. Titik A ini kan terletak di pertengahan BD. Ya kan, panjangnya BA ini sama dengan panjangnya AD. Ya, misalkan ini 10 meter, yang ini juga 10 meter. Nah, maka sudut yang ada di sini juga harus dibagi dua kan begitu. Jadi, yang ini adalah 45 derajat. Yang ini juga 45 derajat. Nah, kalau ini 45 derajat, yang sebelah sini sudutnya juga 45 derajat. Ya, ini juga 45 derajat. Coba ini kalau kita jumlahkan ya sudut-sudutnya. Jadi 45 tambah 45 90. 90 tambah 90 180 derajat. Ya, cocok ya. Sebab kalau kita punya segitiga, kemudian sudut-sudutnya itu kita jumlahkan, hasilnya harus 180 derajat. Demikian juga dengan segitiga yang di bawah. Nah, sekarang yang kita jadikan acuan ya, itu adalah sudut 45 derajat yang di atas. Nah, ini kita jadikan sebagai acuan ya. Untuk sudut 45 derajat yang di bawah ini juga bisa kita jadikan acuan. Hanya saja nanti supaya nyambung dengan soal B dan C. Ya, coba kita kerjakan dulu soal yang A. Jadi tangen 45 derajat. Itu kan rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping atau tan desa. Ya. Sisi depannya adalah AC. Kemudian sisi sampingnya adalah BA. Nah, kan begini. Sisi depan itu terletak di seberang sudut acuan. Kalau sisi samping terletak di samping sudut acuan. Nah, coba langsung kita masukkan ya. Depannya ini kan 814 ya. Jadi tangen 45 itu sama dengan 814 ya dibagi dengan X. BA ini kan sama dengan X. Nah, 45 derajat ini adalah sudut istimewa. Ya, tangen 45 derajat kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator hasilnya sama dengan 1. Nah, ini harus hafal ya. Jadi 1 sama dengan 814 dibagi X, maka X sama dengan 814 meter. Oke, jadi jawaban untuk soal yang A adalah panjang jalan yang menghubungkan titik B ke A sama dengan 814 meter. Ya, oke gampang ya. Nah sekarang kita ke soal B. Di soal B, pertanyaannya adalah carilah nilai perbandingan antara jarak titik C ke A, ini C, kemudian ini A, dengan jarak titik C ke B, ini C, ini B. Ya, jadi kita tetap menggunakan segitiga BAC. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari CA banding CB. CA ini adalah sisi depan. Nah, kebetulan CB atau BC ini adalah sisi miring. Ya, jadi CA per CB sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau kita masukkan angkanya, sisi depan berarti 814. Lalu untuk sisi miring 1151.
Ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0, berapa ini? 7072. Ini saya bulatkan ya Dek ya. Ini ada catatan. Nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Nah, berarti kalau kita punya sinus sudut theta, itu rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ini harus dihafalkan ya. Jadi ada tan desa ya, depan per samping, kemudian sin demi, depan dibagi dengan miring. Jadi dengan kata lain, sin 45 derajat sama dengan 0,7072. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal C ya. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. Ini A, ini B, ini C, ini B. Ya, kita tulis dulu. Jadi yang C, AB per CB. Berarti AB itu adalah sisi samping, CB itu adalah sisi miring. Kita masukkan angkanya. Sisi samping 814, sisi miring 1151. Ya, sama ya. Hasilnya berarti 0,7072. Ada catatan. Nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. Berarti cos theta itu rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, yang ini ya, cos sami. Jadi ada 3 ya perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sejauh ini. Yang pertama adalah tan, tangen, tan desa. Nah ini, tan desa. Kemudian yang kedua sin demi, sinus sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Lalu yang ketiga cos sami. Ya, cos sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah dari sini kita tahu bahwa sin 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat sama dengan 0,7072. Atau biasanya kita menggunakan nilai setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 nilainya ya sama dengan 0,7072. Ya, sekali lagi ini adalah sudut istimewa. Nah, ini istimewa ya, jadi harus dihafalkan. Sebenarnya ada beberapa sudut istimewa yang lain ya. Jadi ada 0, 30, kemudian 45, 60 dan 90. Lalu ada 37 dan 53. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal yang D ya. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, cari panjang CD. Coba ini saya bersihkan dulu. Jadi ini dikoreksi dulu ya, 1151 meter. Jadi kita tahu bahwa segitiga ABC ya, ini kan sebangun dengan segitiga ADC. Ya kan? AC ini adalah sisi milik berdua. Ya, jadi segitiga BAC ada sisi AC, demikian juga dengan sisi DAC ini juga punya sisi AC. Ini nempel ya, sisi milik berdua. Nah, kemudian panjangnya BA ini kan sama dengan panjangnya AD. Logikanya panjangnya BC pasti nanti akan sama dengan panjangnya CD. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditulis ya Dek ya, karena segitiga ABC atau BAC ya sebangun dengan segitiga ADC ya, maka BA ya, panjangnya BA sama dengan panjangnya AD dan panjangnya CD sama dengan panjangnya CB atau BC. Ya, panjangnya BC di soal diketahui 1151 meter. Jadi kalau ditanya berapa panjangnya CD, jawabannya ya 1151 meter. Oke, karena segitiga BAC dan ADC sebangun. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.